respon kita terhadap apapun yang datang dalam hidup ini bisa berbeda tergantung dari hati kita. Hati kita menentukan hidup kita. Hati kita menentukan respon kita terhadap apapun yang datang dalam hidup ini. Hati kita menentukan siapa kita. Jaga kemurnian hati kita. Kalau kita tahu bahwa hati adalah sumber mata air kehidupan kita, harusnya kita jaga baik-baik sumber mata air ini tetap bersih, supaya hidup kita juga bersih. Kita jaga hati kita tetap kudus, tetap suci, supaya hidup kita juga kudus dan berkenan sama Tuhan. Kita harus jaga kemurnian hati kita, kesucian hati kita, supaya kita peka sama Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih buat pujian dan penyembahan yang boleh dinaikkan ke hadirat-Mu, berdoa supaya penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Sekarang berbicaralah buat kami ya Tuhan. Tumpahkanlah isi hati-Mu, ajarilah kami kebenaran firman-Mu, biar kiranya Roh Kudus boleh mengajar kami dengan bahasa yang mudah kami mengerti, supaya kami bisa menghidupinya dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Kiranya Kristus yang selalu terpuji dalam hidup kami, demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Malam hari ini saya akan share firman Tuhan dengan judul Mata Air Kehidupan. Ada ayat yang keren banget yang kita udah sering dengar, kita baca sama-sama dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam bahasa Indonesia dikatakan gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya kurang greget, saya mau bacain dalam terjemahan bahasa Inggris NIV ya. Di dalam NIV dikatakan gini, Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for it is the wellsprings of life. Artinya gini, di atas segalanya, jagalah hatimu, karena itu adalah mata air kehidupan. Hati kita, kata firman Tuhan, adalah mata air kehidupan. Apakah kalian pernah lihat mata air? Dari mata airlah mengalir air yang kemudian bisa kita minum hari ini, yang hari ini membuat kita bisa menikmati hidup kita dengan baik. Saya ke NTT sering bolak-balik, dan di sana kering sekali, untuk cari mata air itu susah sekali. Nah, mata air menjadi sangat penting karena mata air itu sumber kehidupan. Tanpa air kita sulit bertahan. Nah, di atas segalanya dikatakan jaga hati. Hati kita, mata air hidup kita. Segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita lakukan, itu sumbernya dari mata air. Dari hati kita mengalir semuanya yang kita lakukan, yang kita pikirkan. Karena itu penting banget untuk jaga hati. Ibaratnya gini, kalau kita ingin hidup kita baik, hati kita harus bersih. Katakan amin. Kalau kita ingin yang keluar dari hidup kita adalah hal-hal yang kudus, hati kita mesti kudus. Kalau kita ingin yang keluar dari hidup kita ada hal-hal yang mempermuliakan Tuhan, hati kita harus benar. Karena hati kita, kata firman Tuhan, adalah cerminan hidup kita. Amsal 27 ayat 19 bilang gini, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Hati kita itu menentukan siapa kita. Saya kasih contoh. Kita sebut beberapa orang mungkin yang kita tahu dengan sebutan si iri hati. Kenapa kita sebut orang ini si iri hati? Karena kita lihat hidupnya, kerjaannya itu gosipin orang, sirik banget sama orang, selalu nilai hidup orang lain, berusaha menjatuhkan orang lain, nggak senang orang lebih hebat dari dia, nggak senang orang lain lebih kaya dari dia, nggak senang orang lain lebih cantik atau lebih cakep dari dia. Nah, kita sebut orang ini iri hati. Hati kita menentukan siapa kita. Bayangin, orang yang iri hati, hidupnya kayak gitu. Kemudian, kita panggil orang si tinggi hati. Kenapa kita bisa bilang dia tinggi hati? Karena sikap hatinya gini, selalu suka pamer, selalu memuji diri sendiri. Padahal firman Tuhan bilang, biarlah orang lain yang memuji engkau dan bukan mulutmu sendiri. Selalu bicara besar,
Pernah ketemu nggak orang-orang yang suka ngomongnya gede banget, ngomongnya tinggi? Nyebelin banget. Orang-orang yang tinggi hati, yang selalu muji-muji diri sendiri. Hati kita menentukan siapa kita. Kalau kita tinggi hati, kita akan jadi orang yang seperti itu. Hati kita akan menentukan bagaimana kita meresponi segala sesuatu dalam hidup kita. Saya kasih contoh. Same case, different perspective, ya. Kasus yang sama bisa ditanggapi, diresponi dengan cara yang berbeda. Saya kasih contoh. Ada seorang wanita di firman Tuhan dalam Yohanes 12 ayat 3-8. Dia membawa buli-buli pualam berisi minyak narwastu yang mahal harganya. Ketika dia datang hampiri Yesus, dia pecahkan buli-buli itu dan dia urapi kaki Yesus dan dia seka dengan rambutnya. Sayang rambut saya udah pendek hari ini, ya. Kalau enggak dengan rambut panjang saya bisa peragakan gitu kan. Dia seka kaki Yesus dengan rambutnya. Minyak narwastu itu harganya sangat mahal. Di situ ada murid-murid Yesus, nah salah satunya Yudas. Nah mari kita lihat cara Yudas meresponi tindakan perempuan ini. Dalam Yohanes 12 ayat yang kelima, Yudas bilang begini. Yudas Iskariot. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Kesannya baik ya. Tar dulu, ayat ke-6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Nah, Yudas Iskariot adalah orang yang hatinya cinta uang. Karena itu begitu lihat Maria memecahkan minyak narwastu yang mahal harganya untuk menyeka kaki Yesus, dia bilang gini, buang-buang duit, wasting money. Kenapa nggak dijual dan dikasih ke orang miskin? Kesannya baik banget. Padahal firman Tuhan katakan, dia bukannya peduli orang miskin karena dia seorang pencuri alias dia cinta uang, dia sayang duitnya. Kalau itu dijual, dikasih ke kas mereka, dia bisa curi. Mari lihat, same case, different perspective. Kasus yang sama bisa diresponi berbeda oleh Yesus. Yesus yang melihat sikap dari Maria, Yesus bilang gini. Yesus bilang, biarkanlah ia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Yesus malah ngelihatnya beda banget. Yesus ngeresponnya gini, Maria itu tidak sayang dengan minyak yang mahal. Dia pecahin dan dia kasih ke Yesus karena Yesus jauh lebih berharga daripada minyak narwastu yang mahal harganya. Dia kasih Yesus yang terbaik yang dia bisa. Yesus meresponi sikap Maria dengan begitu. Beda banget kan? Yudas meresponi, aduh sayang buang-buang duit. Kenapa? Dia lebih cinta uang daripada cinta Yesus. Tapi Yesus lihat, Maria lakukan itu karena mengasihi Yesus. Nah seringkali kita meresponi masalah itu dengan sikap hati yang berbeda. Ada orang yang dengar khotbah, itu ngeresponinya dengan marah. Gak bener nih Bu Heni khotbahnya. Marah-marah. Karena manusia cenderung pilih-pilih ayat yang nyenengin kupingnya sendiri. Misalnya gini, aku akan memberkati engkau, semua bilang amin, gitu kan. Coba kalau firman Tuhan itu menegur, menyinggung, langsung pendetanya yang dimarahin. Zaman saya masih muda, hamba Tuhan itu sangat dihormati, dimuliakan bahkan, ya, terlalu berlebihan. Tapi zaman sekarang, pendeta bisa dimaki-maki sama jemaat, sama netizen. Kita bisa lihat respon orang yang berbeda. Dari komentar di IG saja. Ada yang bilang, terima kasih saya sangat diberkati. Terima kasih, firman Tuhan ini menjawab pergumulan saya. Tapi ada netizen yang bisa merespon dengan marah-marah. Apa yang Ibu Heni khotbahkan ini tidak menjawab. Waduh, hari ini saya baru diomelin lagi di IG. Biarin aja deh. Respon kita terhadap apapun yang datang dalam hidup ini bisa berbeda tergantung dari hati kita. Hati kita menentukan hidup kita. Hati kita menentukan respon kita terhadap apapun yang datang dalam hidup ini. Hati kita menentukan siapa kita.
jaga kemurnian hati kita. Kalau kita tahu bahwa hati adalah sumber mata air kehidupan kita, harusnya kita jaga baik-baik sumber mata air ini tetap bersih, supaya hidup kita juga bersih. Kita jaga hati kita tetap kudus, tetap suci, supaya hidup kita juga kudus dan berkenan sama Tuhan. Kita harus jaga kemurnian hati kita, kesucian hati kita, supaya kita peka sama Tuhan. Matius 5 ayat 8 berkata gini, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Apa arti firman Tuhan ini? Orang yang hatinya suci, hatinya bersih, itu ibarat gini, air yang jernih di akuarium. Itu kita bisa lihat isinya apa. Anda pernah lihat akuarium yang airnya keruh, warnanya hijau? Bisa nggak lihat ikan-ikan di dalamnya? Nggak bisa. Kita akan liatin akuarium yang sudah berwarna butek hijau itu, binatang apa di dalam ini? Udang kah? Ikan maskoki kah? Cupang kah? Nggak jelas. Demikian juga dengan hati kita. Kalau hati kita bersih, kita bisa dengar suara Tuhan. Kita bisa peka sama pimpinan roh Tuhan. Tapi kalau hati kita kotor, kita udah nggak bisa dengar lagi suara Tuhan. Kalau kita mau hidup dipimpin oleh roh Tuhan, kita harus jaga hati kita murni. Hati yang bersih, hati yang murni, membuat kita mampu melihat benih yang Tuhan tanam dalam hati kita. Tahu nggak bahwa ketika kita diciptain sama Tuhan, Tuhan itu nggak ciptain kita ceprot, gitu aja. Tapi Tuhan kasih kita benih untuk menghidupi panggilannya dalam hidup kita. Mari kita lihat ayatnya sama-sama. Dalam Keluaran 36 ayat yang kedua dikatakan gini. Lalu Musa memanggil Bezaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian. Sering anak muda bingung kan? Saya mau kuliah apa ya? Saya ini cocoknya jadi apa ya? Saya kerja apa ya? Nanti besar aku jadi apa ya? Saya mau kasih tahu. Anak muda, jaga kesucian hatimu, jaga kemurnian hatimu, karena sebenarnya di dalam hatimu Tuhan telah menanamkan keahlian. Kalian ngerti kata expert? Orang yang ahli, yang excellent di bidangnya. Orang yang expert itu yang dibayar mahal. Nah, supaya kamu bisa jadi expert, kamu harus sungguh-sungguh mengenali benih yang Tuhan tanam, keahlian yang Tuhan tanam dalam hidupmu, supaya kamu bisa semakin tajam dan sungguh-sungguh menjadi master di situ, jadi ahli di situ. Jaga hatimu murni supaya kamu bisa ngerti potensi yang Tuhan tanam apa sih. Lihat baik, dari hati kita lah kita bisa menemukan passion kita yang sesungguhnya. Interest kita, interest tuh bicara gini, hal-hal yang menarik buat kita, menarik perhatian, sesuatu yang begitu menggugah hati kita. Value, nilai-nilai kita yang ada di hati kita. Fokus hidup kita. Contoh, Kak Heni tuh dari sejak masih muda banget, peduli banget sama orang susah gitu. Dulu punya pembantu, gajinya kecil, Kak Heni kasihan dan kayak prihatin gitu. Dan Kak Heni pernah sharing ini di khotbah yang lain. Hal yang paling bikin Kak Heni nggak tahan tuh 3 hal. Orang nggak bisa makan, orang nggak bisa sekolah, dan orang sakit nggak bisa berobat. Itu tuh sedih banget gitu. Makanya fokus Tangan Pengharapan hari ini adalah mengeluarkan orang dari kemiskinan dan pelayanannya dalam 3 hal ini. Bisa makan, bisa sekolah, dan ngobatin orang sakit. Nah, itu keahlian dan benih yang Tuhan tanam dalam hati Kak Heni. Nah, kalian juga bisa nemuin kekuatan atau benih keahlian yang Tuhan tanam dalam hatimu kalau hatimu murni. Nah, masalahnya gini, kenapa kita harus jaga hati? Kenapa firman Tuhan bilang gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Berarti kan gini, benar-benar harus dijaga tuh hati. Karena itu mata air kehidupan kita. Nah, kenapa harus dijaga? Ini. Hati manusia itu punya kecenderungan membuahkan kejahatan. Mari lihat sama-sama dalam Kejadian 6 ayat ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan,
bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Yang Tuhan gak sangka-sangka tuh gini, bahwa manusia yang dikasihinya, yang diciptakannya, kecenderungan hatinya itu selalu membuahkan kejahatan. Tuhan sedih, ingat tidak lama setelah kejadian 6 ini, air bah datang dan banjir terjadi di zaman Nabi Nuh. Dengar baik, Yesus mengulanginya dalam Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dan di ayat lain lagi Yesus mengulangi bahwa dari hati timbul segala kejahatan. Dengar baik, betapa jahatnya hati kita sebenarnya. Makanya kita harus jaga. Nah, bagaimana caranya kita menjaga hati kita murni? Kalau kita mau jujur, kadang-kadang hati kita nggak murni, benar nggak sih? Dipuji orang dikit, udah tuing kepala kita gede. Lihat duit, tuing mata kita hijau. Kecenderungan hati manusia tuh jahat, bingung. Tetapi bagaimana? Firman Tuhan mengingatkan, jaga hatimu. Berarti sebenarnya kita punya satu tanggung jawab, menjaga hati kita. Bagaimana menjaga kemurnian hati? Yang pertama, do heart check-up. Kalau kita mau jaga hati kita tetap murni, kita harus datang sama Tuhan, minta Tuhan periksa hati kita. Setahun sekali, Kak Heni sama Kak Jojo selalu medical check-up. Kita datang ke dokter, tes darah, supaya kita tahu kita ada penyakit apa ya, gitu. Kan nambah umur nih, kita harus tahu dong. Apa yang harus dikurangi, gula kah, lemak kah, gitu kan. Harus minum obat apa nih, gitu kan. Nah, kita harus cek darah. Nah, sama dengan kita periksa kesehatan, medical check-up, kita juga mesti datang sama Tuhan, Sang Empunya bumi dan langit, Sang Pencipta kita, untuk do heart check-up. Kita harus periksa hati kita. Daud dalam banyak ayat di Mazmur berulang kali berdoa agar Tuhan memeriksa hatinya. Mazmur 139 ayat 23, Daud bilang gini, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Baca ayat ini langsung terlintas lagu ya. Selidiki aku, lihat hatiku. Ini gak mau nyanyi supaya kalian gak ketawa. Kita lanjut baca Yeremia 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Nah, Tuhan itu adalah Tuhan yang menyelidiki hati dan batin kita. Kita harus datang sama Tuhan. Karena kadang-kadang gini, sebenarnya kita tahu sih kalau hati kita udah mulai gak bener. Tapi Tuhan yang akan singkapkan apa yang terselubung. Itu pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, makanya kita butuh datang sama Tuhan. Karena Dia yang bisa menyingkapkan. Tuhan tuh yang bisa ngelurusin hati kita. Amsal 20 ayat 27 bilang gini, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Kadang-kadang kita udah mulai sombong tuh kita nggak tahu. Kadang-kadang waktu kita udah mulai suka marah-marah tuh, kita perlu datang sama Tuhan dan Tuhan kasih tahu kita gitu. Sebenarnya salahnya di mana? Mazmur 151 ayat 4 bilang gini, Raja Daud berdoa sama Tuhan, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedapan-sedapan mereka. Kalau kita mau jaga hati kita murni, yuk datang sama Tuhan tiap hari, tiap malam. Tuhan selidiki hatiku. Aku mau hatiku benar di hadapan-Mu. Amin, yang mau katakan amin. Yang kedua, bagaimana jaga hati kita tetap murni? Jadilah orang yang mau diajar. Miliki hati yang lemah lembut, mau ditegur. Teguran itu yang menjaga kita tetap ada di jalan yang benar. Orang pintar mau belajar. Katakan sama-sama yuk, orang pintar mau belajar. Amsal 22 ayat 15. Kebodohan melekat pada hati orang muda. Tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Kadang tuh anak muda tuh suka nyeleneh bahasa Jawanya ya. Anak muda tuh suka salah kaprah dengan yang artinya kebebasan. Marah sama mama. You know nothing. Mama gak tahu apa-apa. Udah, saya tahu. Saya mau bebas gitu kan. Makanya ngekos gitu kan. Supaya gak ada yang ngelarang. Nah, kadang anak muda itu sering salah kaprah dengan kebebasan. Dan orang tua yang harus kasih tahu. Hari ini saya punya anak,
Saya bersyukur gitu, justru ketika anak saya bikin salah, itu momen terbaik saya bisa kasih tahu mereka apa yang benar. Kebodohan itu melekat di hati orang muda, kata Amsal. Dan yang bisa mengusir itu adalah didikan. Jadilah anak muda yang mau diajar, katakan amin. Amsal 10 ayat 17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Makanya kalau suka ditegur sama mama, sama papa tuh jangan marah-marah. Bersyukur masih ada yang negur, masih ada yang ngingetin. Apalagi kalau dengar Kak Heni khotbahnya marah-marah, bersyukur masih ada yang mau marahin. Karena kadang-kadang anak muda emang perlu diomelin supaya sadar gitu loh. Masalahnya gini, siapa yang kita izinkan untuk bicara buat hidup kita, itu penting. Siapa yang kita izinkan untuk mendidik, menasehati, dan bicara buat hidup kita, itu penting. Pertanyaan saya, siapa tempat curhat Anda? Mazmur 1 ayat 1 bilang gini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Baru satu kalimat aja udah lumayan menggigit ya. Kalau kita mau hidup kita bahagia, jangan minta nasihat sama orang fasik. Dalam bahasa Inggrisnya itu ungodly, orang yang gak kenal Tuhan. Karena pandangan orang yang gak kenal Tuhan, gak ada dasar kebenarannya. Orang fasik bicara orang yang gak ngerti kebenaran. Jangan datang sama orang yang gak ngerti kebenaran. Orang yang gak kenal Tuhan. Kita minta pendapat dia, contoh nih, suami istri bertengkar gitu ya. Gimana ya, suamiku tuh gini loh. Orang yang gak kenal Tuhan bilang gini, cerai aja. Cari ganti, lu masih cakep kok. Pasti masih ada yang mau lah. Misalnya kita pacaran. Pacar kita bilang gini, Say, gitu ya. Kalau kayaknya maka Jojo panggilnya Say. Kalian apa? Belum punya ya, nggak apa-apa ya. Say, aku boleh cium dikit gitu ya. Boleh cium dikit? Kalau kita konselingnya, curhatnya sama temen yang nggak kenal Tuhan, dia bilang gini, aduh bro, zaman sekarang tinggal bareng juga udah biasa gitu kan. Saya dulu waktu sekolah di Australia, temen saya orang Shanghai. Dia bilang gini, di Shanghai, kalau cewek tuh masih perawan, itu berarti dia nggak laku. Kacau. Degradasi nilai. Bagi kita kekudusan itu penting dan berharga. Keperawanan itu nilai yang sangat mahal. Tapi bagi mereka, perawan gak laku dong. Satu kali, Kak Heni kenalan sama orang Jepang. Temen Kak Heni ini punya kakak cowok masih jomblo. Waduh, kita pengen jodohin sama temen yang orang Indonesia masih jomblo juga. Terus Kak Heni kan pikir perawan dan masih belum pernah pacaran tuh sesuatu banget gitu loh. Nilai yang berharga buat seorang perempuan di Indonesia gitu kan. Kak Heni bilang gini sama pria Jepang ini. Saya mau kenalin kamu sama teman saya. Waduh, dia mah belum pernah pacaran. Masih perawan ting-ting. Dia bilang gini, oh no. Karena bagi orang Jepang masih perawan tuh berarti nggak laku, nggak ada yang mau. Bayangin, degradasi nilai. Makanya firman Tuhan bilang, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Who you seek for counsel can give you trouble. Hati-hati, Anda minta nasihatnya sama siapa. Karena nasihat yang kita dengar akan jadi niat di hati kita. Kita akan telan nasihat teman kita yang kita percayai. Apa yang kita dengar akan kita lakukan jadi niat di hati kita. Suara yang Anda dengar akan mempengaruhi keputusan Anda. Teman menentukan masa depan. Hati-hati. Kita mau belajar, kita mau ditegur, tapi siapa yang kita izinkan bicara buat hidup kita itu penting. Amin. Jangan kelilingi dirimu dengan orang-orang yang negatif. Karena input mereka akan negatif, otomatis keputusanmu jadi negatif, keputusanmu jadi salah. Kalau kamu duduk di kumpulan orang-orang yang suka ngomong kotor, pikirannya jorok, bayangin, kamu akan terpengaruh juga. Oh enggak Kak Heni, yang lain ngomong kotor saya enggak, percayalah. Suara-suara di kepalamu itu akan terekam dan suatu hari nanti kamu akan ngomong kotor juga. Kita akan berjalan seperti siapa kita bergaul. Firman Tuhan dalam Amsal 13 ayat 20 bilang ini, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak.
Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Bahasa Inggrisnya keren gini. Walk with the wise and become wise. Dalam New Living Translation ya. Associate with the fools and get in trouble. Artinya gini, kalau kamu bergaul dengan orang bijak, kamu akan jadi bijak. Artinya gini, kalau kamu minta nasihat sama orang yang bijaksana, kamu akan jadi bijak. Orang yang ngerti kebenaran, maka jalannya akan benar. Kalau kamu bergaul dengan orang bodoh yang gak ngerti kebenaran, kamu akan dapat masalah, kata firman Tuhan gitu. Yang terakhir, bagaimana jaga hati kita tetap murni? Jaga jendela hatimu. Lukas 11 ayat 34. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Dengar baik anak-anak terang, matamu adalah jendela ke hatimu. Mata itu bicara soal gini, fokus hidup kita, visi hidup kita. Makanya mata itu visi, vision. Apa yang kita lihat, kamu memanjakan matamu dengan apa? Apa yang kamu tonton? Apa yang kamu baca, apa yang kamu pelajari akan menjadi akses ke hatimu. Hati-hati. Matius 5 ayat 28 bilang gini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Yesus bilang gini, setiap orang yang memandang perempuan, baru lihat, serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Dari mata turun ke hati. Ada lagunya kan gitu. Orang jatuh cinta itu dari mata turun ke hati. Love at the first sight gitu ya. Cinta pandangan pertama. Dari mata turun ke hati. Hati-hati dengan apa yang kamu lihat. Hati-hati dengan apa yang kamu tonton. Apa yang kamu baca. Apa yang jadi fokusmu? Mata yang cabul, hatinya cabul. Kalau kamu sering lihat film-film porno, baca majalah porno, kamu manjakan matamu dengan perkara-perkara yang cabul dan najis, otomatis kamu mengotori hatimu. Hatimu gak bersih lagi, hatimu najis. Orang yang hatinya najis, otaknya kotor, mikir lurus udah gak bisa berpikir lurus. Gawatnya gini, orang tuh kalau yang otaknya udah cabul ya, pikirannya kotor. Nenek-nenek juga disikat. Saya pernah lihat anak muda pacaran sama nenek-nenek. Anak balita aja disikat. Ada kasus kan, anak balita aja diperkosa. Adik kandung aja disikat. Satu kali saya konseling anak muda, dia ditiduri kakaknya sendiri. Maaf. Orang tuh kalau pikiran udah kotor, udah najis, hati udah kotor, outputnya pun najis. Apa yang masuk lewat mata kita akan turun ke hati kita, lalu akan nyata dalam tindakan kita. Karena hati ini mata air kehidupan kita. Hati-hati dari mata turun ke hati. Jaga matamu dari perkara-perkara cabul. Dalam firman Tuhan, satu hari Raja Daud jatuh dengan istri orang yang namanya Batsheba. Dimulai dari dia bangun tidur, dia lihat Batsheba mandi. Bodinya bagus, menarik hati, dipanggil, dikasih tahu. Daud tanya sama orang, siapa itu? Dalam 2 Samuel 11 ayat yang ketiga, dikasih tahu, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria, orang Het itu. Raja Daud tahu itu istri orang, bukan orang yang dia nggak kenal. Uria adalah salah satu panglima perangnya yang setia sama Daud. Tapi kenajisan sudah membutakan mata hati Daud. Dan yang terjadi adalah di ayat keempat, Daud tidur dengan dia. Daud udah nggak pandang itu istri orang. Kenajisan sudah meracuni hatinya. Hati-hati dengan apa yang kamu tonton. Saya kasih tahu, sebagai perempuan pun, maaf, lihat perempuan lain tanpa busana aja menarik, apalagi yang laki-laki. Hati-hati, karena dengan melihat, kamu mengotori hatimu dengan kenajisan. Kalau kamu mau bersihkan hatimu, berhenti lihat film-film yang membuat kamu jatuh.
Karena gimana pun dosa itu selalu menarik di mata kita. Tentu sangat menarik buat hati kita. Anda harus bikin keputusan. Terakhir, supaya hatimu gak najis, baca firman Tuhan, supaya pertimbangan hati kita adalah kebenaran dan takut akan Tuhan. Dari mata turun ke hati. Baca firman, supaya waktu kamu ngambil keputusan, semua pertimbangan hatimu itu kebenaran firman. Takut akan Tuhan. Makanya penting baca firman. Yosua 1 ayat 8 bilang gini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Penting banget kita tuh merenung firman. Gimana sih Kak Heni cara merenung firman? Gini caranya. Doa, Tuhan kasih hikmat waktu aku baca firman, aku mengerti dan biarlah Roh Kudusmu berbicara dan mengajari aku. Nah, waktu baca firman tuh jangan baca tuh kayak gitu. Gue jamin gak bakal jadi apa-apa. Baca firman tuh gini, satu ayat direnungin. Kayak sapi mengunyah tuh loh. Dikunyah, dipikirin, ini apa ya artinya ya? Diem. Makanya saya kalau baca Alkitab lama. Siapin firman juga lama, bisa berhari-hari. Soalnya baca direnungin, diem, bengong, makan kacang, bengong lagi. Direnungin. Renungkan firman Tuhan. Itu yang akan mengajar. Malam-malam tuh waktu kita mau tidur paling bagus baca firman. Kenapa? Apa yang kita lihat terakhir sebelum tidur itu terekam di alam bawah sadar. Waktu Kak Heni merenung firman malam-malam, bangun tidur itu kayak dibisikin sama Roh Kudus, diajarin firman Tuhan. Keren banget. Rasain, cobain. Ya, nanti malam baca firman terus bobo. Jangan pacaran. Baca firman. Supaya kita nggak kena tilang, kita mesti ngerti peraturan lalu lintas, ya kan? Jadi kita bertindak hati-hati. Sama, kalau kita nggak mau bikin salah, kita mesti ngerti kebenaran. Supaya kita nggak kena COVID, kita mesti ngerti apa yang harus kita lakukan untuk melindungi diri kita. Nah, tanpa pengertian akan kebenaran, kita nggak bisa jaga hidup kita. Kalau kita mau hati kita benar, renungkan firman Tuhan. Tuhan berkati, jangan lupa dengar ulang-ulang khotbahnya sampai merasuk di hati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu memerdekakan kami. Biar kiranya Roh Kudus boleh menolong kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh merenungkan, menghidupi, dan melakukan firman-Mu. Jaga hati kami Tuhan, biar hati kami tidak condong kepada kejahatan. Biarlah hati kami murni, suci, dan kami bisa peka dengar suara Tuhan, dan ngerti apa yang Tuhan tanam dalam hidup kami. Menyerahkan hidup kami, masa muda kami, ke dalam pimpinan Roh-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen.